Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-241 ini dengan para pemain Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Nanang sebagai Senopati Diposari, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Hujan turun dengan derasnya mengguyur kota Tumapel telah mereda. Ken Arok membawa luka di hatinya ke rumah seorang sahabatnya yang akhir-akhir ini akrab dengan dirinya. Kebo Ijo sahabatnya terkejut ketika Ken Arok mengutarakan niatnya untuk kembali pada pekerjaannya semula, yaitu merampok. Bersungguh-sungguhkah kau dengan niatmu itu, Ken Arok? Apakah kau akan melaporkan kepada aku? Aku tidak mengatakan demikian. Akan tetapi merampok. Merampok adalah sebuah pekerjaan yang banyak merugikan orang lain. Apa yang akan kau dapatkan dari pekerjaan itu, Ken Arok? Entahlah. Kau sendiri bingung dan tidak tahu, bukan? Bagaimana itu? Dulu merampok adalah pekerjaanku. Sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Menyenangkan katamu? Ya, menyenangkan. Di mana letak menyenangkannya? Kau merasa senang melihat orang lain sengsara, dan kau merasa gembira karena kau telah berdiri di atas kesusahan orang lain. Begitu, Ken Arok? Aku tidak merampok sembarangan orang, Kebo Ijo. Apa bedanya? Beda. Yang aku rampok adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang memiliki harta. Mereka tidak akan menjadi melarat kalau aku ambil sebagian harta benda yang dimilikinya. Dan lagi, aku tidak menggunakan harta benda itu sendiri. Lalu? Aku berikan hasil rampokanku itu kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sudahlah, jangan berbelit-belit. Kepada siapa? Banyak aku jumpai orang-orang yang melarat di sekitarku. Orang-orang yang bahkan untuk makan saja tidak mampu. Mereka hidup kekurangan. Nah, kepada orang-orang semacam itulah aku berikan hasil rampokanku. Aku merasa gembira ketika melihat orang-orang yang aku sebut itu menemukan 2-3 keping emas ketika terbangun dari tidurnya. Keping emas. Mata uang yang seumur-umur mereka memegang pun belum pernah. Bukan main. Jika kau perampok, kau adalah seorang perampok yang berbaik hati. Tetapi, tetap itu bukan pekerjaan yang layak, Ken Arok. Apalagi jika kau harus membunuh orang. Dalam merampok aku tidak pernah membunuh orang. Aku tidak pernah melakukan itu. Tetapi apa yang menjadi dorongan dalam hatimu kali ini untuk melakukannya? Kecuali niatmu untuk mengacaukan Tumapel. Siapa yang mampu menangkapmu? Bahkan andai kata kau mengguncang Kediri sekalipun, siapa yang akan bisa membendung perbuatanmu? Siapa? Mungkin kau benar, Kebo Ijo. Aku hanya ingin mengaduk isi hati aku yang telah menghinaku. Aku mengantuk. Aku butuh tidur. Pakaianmu basah. Apakah tidak sebaiknya kau menggunakan pakaian kering? Aku tidak sudi menggunakan pakaianmu. Biarlah. Bukan hal yang sulit untuk membuat pakaian kuyup ini menjadi kering. Kebo Ijo merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ken Arok. Tiba-tiba pakaian Ken Arok mengepul. Bayangan uap air buyar disapu angin. Dan beberapa saat kemudian, pakaian yang dikenakan oleh Ken Arok telah kering. Di mana aku harus tidur, Kebo Ijo? Di situ. Kau boleh menggunakan bilik itu. Tidur. Iya. Beberapa saat kemudian, terdengar Ken Arok sudah tidur mendengkur. Kebo Ijo benar-benar tidak habis mengerti dengan sikap Ken Arok atau dengan keanehan-keanehan Ken Arok. Kebo Ijo menggeleng-gelengkan kepala. Sesaat kemudian Kebo Ijo sendiri telah lelap melanjutkan mimpinya. Maka waktu pun terus bergeser. Semakin mendekati saat fajar pagi. Kebo Ijo yang telah bangun terkejut. Ken Arok! Ken Arok! Di mana kau? Ken Arok!
Gila. Kemana dia? Iya. Barangkali kepakiwan untuk membersihkan diri. Baiklah, akan aku lihat. Ken Arok, di mana kau? Ken Arok! Wong edan pergi tanpa pamit rupanya. Sekali lagi Kebo Ijo memeriksa segenap sudut rumahnya. Namun Ken Arok memang sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Kebo Ijo termangu di depan pintu, mengangguk-angguk dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah benar ia akan merampok? Lalu, apakah sebaiknya hal ini aku sampaikan kepada Kakang Senopati Diposari? Waktu kemudian lewat dengan cepatnya, hingga saat fajar pun kemudian digeser oleh hadirnya pagi. Namun di pagi itu pula, Kebo Ijo sebagaimana segenap kaula Tumapel dikejutkan oleh sebuah berita perampokan. Seorang saudagar permata yang kaya raya telah dirampok oleh seseorang yang tak dikenal, orang yang mempergunakan tutup wajah. Jadi, telah terjadi sebuah perampokan, Kakang Senopati? Iya, seorang saudagar permata dan perhiasan. Juga pedagang keris-keris pusaka. Kilosari yang menjadi korban. Ia dirampok habis-habisan. Seluruh hartanya diambil oleh perampok itu. Kasihan dia. Tunggu. Kilosari? Iya, Kilosari. Bukankah Kilosari yang dimaksud adalah saudagar kaya raya yang rumahnya berseberangan dengan Ki Wondosuro? Senopati Tumapel itu? Iya orangnya. Bukankah Kilosari itu adalah seorang yang berperilaku tidak baik? Maksudku, ia mempunyai beberapa cacat. Ia membungakan uangnya, dan baru-baru ini aku mendengar seorang gadis telah diambilnya, karena ayahnya tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian juga, beberapa pekan yang lalu sebuah keluarga menangis meraung-raung karena sepetak rumah dan pekarangannya disita dengan paksa, karena juga tidak mampu melunasi hutang berbunga yang mencekik. Bahkan, belum 2 bulan yang lalu, anak buah Losari pernah menawarkan kepadaku. Ya, barangkali aku membutuhkan hutang. Aneh kau ini, Kebo Ijo. Siapapun Ki Saudagar Losari, akan tetapi perampokan tetaplah bukan perbuatan yang benar. Orang-orang yang terjerat oleh Ki Losari adalah perbuatannya sendiri yang salah. Mengapa kau memelayaninya? Mengapa mau berurusan dengan lintah darat itu? Iya, betul. Tetapi mengapa Kakang Senopati sendiri merasa kasihan padanya? Karena aku melihat bagaimana ia semaput dan gulung koming. Sudah tubuhnya gendut sekali. Kulitnya kehitam-hitaman jelek. Kemudian beberapa orangnya menggotongnya. Yang aku bayangkan adalah beberapa orang menggotong seekor babi. Tetapi aku justru merasa kasihan kepadanya. Orang macam itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana bisa bahagia jika setiap saat, setiap waktu selalu berurusan dengan uang? Apalagi uang yang berhawa panas. Dan bagaimana dengan perampoknya? Ya, belum tertangkap. Para prajurit tengah menyelidikinya. Dengan Ken Arok bagaimana? Ken Arok? Iya. Maksudmu, kau mengatakan Ken Arok perampoknya begitu? Bukan begitu. Aku ingin mengetahui bagaimana nasib Ken Arok setelah menghadap aku semalam. Aku belum menghadap aku. Jadi aku belum mengetahui. Nantilah agak siang baru bisa diketahui bagaimana nasibnya. Apakah ia diampuni atau bagaimana? Kebo Ijo, kenapa kau tersenyum? Ya, karena apa yang terjadi di istana aku semalam tentang nasib Ken Arok. Aku lebih dulu tahu jawabnya daripada Kakang Senopati. Apa iya? Ayolah kita ke dalam, aku akan bercerita sesuatu. Senopati Diposari kemudian mengikuti Kebo Ijo memasuki rumahnya. Kebo Ijo bermaksud akan mengawali ceritanya. Ketika kata-katanya justru tertahan, Kebo Ijo terkejut dan pintu bilik di mana semula Ken Arok tidur perlahan-lahan terbuka. Bukan main. Meski aku hanya sempat tidur bareng sekejap, akan tetapi rasanya segar sekali. Lebih segar lagi kalau ada segelas kopi. Ken Arok, kau berada di sini? Mataku yang lamur sampai aku tidak melihat siapa yang ada di sini. Orang penting rupanya.
Kau Kakang Diposari? Iya, aku. Apa kau ingin mendengar kisahku semalam? Iya. Aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Aku masih mengantuk. Aku malas bercerita. Aku tidak mau mengulangi cerita yang telah aku paparkan semalam. Biarlah Kebo Ijo yang akan bercerita kepadamu. Aku akan ke belakang. Aku ingin sekali minum kopi. Kebo Ijo, kau mempunyai kopi bubuk bukan? Apa? Amit, kau tidak dengar? Kau ini tanya apa? Yang ada di kepalamu samping kiri dan kanan itu kuping atau jamur? Kebo Ijolah yang kemudian justru menjadi kebingungan dan tidak tahu harus menceritakan apa. Kebo Ijo memandang ke arah pintu yang menuju ke arah dapur. Dari dapur terdengar suara Ken Arok bersiul-siul, seolah mengingatkan Kebo Ijo untuk tidak bercerita macam-macam. Kebo Ijo kebingungan, dan itu dengan jelas dilihat oleh Senopati Diposari. Kebo Ijo, ada apakah sebenarnya? Aku tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kebo Ijo, aku melihat kau kebingungan. Kau tidak bisa membohongi aku, Kebo Ijo. Kau terkejut ketika tadi melihat Ken Arok tiba-tiba telah berada di bilik itu. Benar kan? Shh. Jangan keras-keras. Nanti ia dengar. Ada apa? Cobalah bercerita. Aku pikir biarlah Ken Arok sendiri yang cerita. Ia sudah mengatakan kau diperbolehkan bercerita, Kebo Ijo. Apakah kau akan merasa puas mendengar cerita itu justru dariku? Sementara Ken Arok pelaku utama dari cerita itu ada di sini. Ya, baiklah. Aku akan memintanya untuk bercerita. Arok benar-benar edan. Tadi ia jelas tidak ada di biliknya. Aku yakin itu. Dan sekarang ia muncul. Benar-benar wong edan Ken Arok itu. Kebo Ijo menjadi salah tingkah. Dia yang semula bermaksud menceritakan kecurigaannya bahwa perampokan itu dilakukan oleh Ken Arok, sekarang jadi terbungkam ketika tanpa diduganya Ken Arok muncul dari dalam bilik. Padahal sebelumnya Kebo Ijo yakin Ken Arok telah pergi tanpa pamit. Minumlah, tidak usah ragu-ragu Kakang Senopati Diposari. Minuman ini hanya terdiri dari air dan kopi. Gulanya gula kelapa, tidak aku bubuhi racun. Minumlah. Terima kasih, Adik Ken Arok. Merupakan suatu kehormatan yang tiada terkira. Kau membuatkan minuman untukku. Mengapa kau mengatakan merupakan kehormatan? Karena apa? Mengapa kau diam, Kakang Diposari? Jika aku yang berkata merupakan suatu kehormatan yang tiada terkira, jika yang membuatkan secangkir kopi langsung dengan tangannya sendiri adalah Kertajaya, bagaimana? Itu suatu hal yang tidak mungkin, Ken Arok. Mengapa kita berbicara suatu hal yang tidak ada isinya seperti itu? Bagaimana? Apakah Kebo Ijo sudah bercerita panjang lebar? Belum. Tiba-tiba aku berkeinginan untuk mendengarkan dari mulutmu sendiri. Tidak dari Kebo Ijo. Jika aku mendengar cerita itu dari orang kedua, atau orang yang kesekian, maka cerita itu mungkin telah melenceng dan berubah. Nah, Ken Arok, berceritalah. Apa yang menarik Kakang Diposari, kecuali bahwa aku telah menganggap orang macam Ken Arok sama sekali tidak berguna. Dengan kata lain, aku tidak lagi dibutuhkan. Seperti sampah saja, tidak dibutuhkan. Atau perampok, atau maling, atau beranda. Bukankah orang-orang yang melakukan perbuatan semacam itu tidak dibutuhkan? Sudahlah, aku tidak mau bercerita. Jika Kebo Ijo tidak mau bercerita, ya sudah. Kalau kau ingin tahu lebih jelas, menghadaplah pada aku Tunggul Abatung. Mungkin aku akan bercerita lebih jelas dan menarik. Dan siapa tahu di saat seperti ini kau justru mendapat anugerah. Anugerah apa? Siapa tahu di samping kedudukan yang sekarang, yang menguasai sekelompok prajurit, kau juga akan ditugasi menjaga keselamatan istana bersama isinya.
Maka jadilah pembicaraan itu sebuah pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya. Ken Arok berbicara semaunya sendiri tanpa arah dan tujuan. Dan ketika waktu bergulir merambat siang, Senopati Diposari meminta diri. Senopati Diposari berpamitan karena memang telah tiba saatnya dia mengayahi wajib. Wong Edan. Siapa yang kau umpati, Kebo Ijo? Kau. Kenapa? Aku tahu yang merampok Kilosari itu tentunya kau. Ya atau tidak? Kalau ya, kenapa? Kau keberatan? Kau membela Kilosari yang doyan perempuan, serakah pada harta benda itu. Kalau mau bela, ya, belalah. Lihat, seikat emas, perhiasan, dan uang aku simpan di bilik itu. Kalau kau membutuhkan, kau boleh mengambil meski barang sedikit. Aku tidak sudi. Kalau tidak sudi ya sudah, aku mau tidur sekarang. Tolong bangunkan aku kalau nasi sudah matang. Gila, kau mau tidur lagi? Ya, perilaku maling atau perampok memang begitu. Siang tidur, malam bekerja. Dan, gila. Kalau nasi sudah matang katamu. Apa kau tidak masak nasi? Gladrah, ranggenah. Kalau kau tidak menanak nasi atau barangkali kau bermaksud tidak makan seharian, aku pun juga tidak apa-apa. Apakah kau tidak berminat untuk melihat? Melihat apa? Hasil jarahanku itu. Tidak, aku tidak mau terlibat. Hanya melihat saja itu bukan terlibat. Lihatlah, kalau kau ingin melihatnya. Ayo. Ternyata rasa ingin tahu di hati Kebo Ijo lebih besar. Dia kemudian mengikuti Ken Arok memasuki bilik. Ken Arok segera meraih buntalan di bawah kolong tempat tidur. Gemerencing emas dan perhiasan membuat Kebo Ijo melotot terbelalak. Bagaimana? Bukan main. Wah. Baru kali ini aku melihat emas perhiasan sedemikian banyak dan indahnya. Kalau begitu, Kilosari adalah orang yang benar-benar kaya. Kekayaan sebanyak ini bisa dipergunakan untuk hidup sebanyak 7 turunan. Bukan main. Benar-benar bukan main. Janganlah kau membayangkan kegunaan benda ini yang bisa dipergunakan untuk hidup 7 turunan, Kebo Ijo. Tetapi bayangkanlah dengan cara bagaimana Kilosari itu mendapatkannya. Ia mengumpulkan harta ini dengan berdiri di atas penderitaan orang lain. Belum lama aku berada di Tumapel. Sejak Bapak Brahmana mengajakku kemari, aku telah mendengar perilaku Kilosari itu. Ia doyan perempuan. Bukankah kau tadi mengatakan kepada Kakang Diposari, Kilosari adalah lelaki yang doyan perempuan dan seorang lintah darat yang memeras orang? Ya, memang benar. Nah, mau apa lagi? Apakah kau akan membela orang gendut berkulit hitam dan serakah itu? Untuk apa aku membelanya? Tetapi, akan kau pergunakan untuk apa emas dan berbagai perhiasan yang bagus-bagus dan indah-indah ini? Serta uang emas yang sedemikian banyaknya ini? Untuk apa? Beberapa saat lamanya, Kebo Ijo justru terpesona oleh perhiasan yang indah-indah itu. Bahkan di luar sadarnya, dia mencoba mengenakan gelang di lengannya. Ken Arok memandangi ulahnya dengan tersenyum-senyum penuh makna. Di saat itu, Akuwu Tunggul Amatung telah memanggil Senopati Diposari. Kelakar Ken Arok yang diucapkan seperti bercanda itu ternyata menjadi kenyataan.
Diposari? Hamba, tuanku. Hamba mengaturkan sembah. Aku terima sembahmu, Diposari. Selanjutnya hamba menunggu perintah tuanku Aku. Seorang prajurit telah melapor kepadaku bahwa telah terjadi perampokan. Bagaimana, Diposari? Adakah laporan yang lebih lengkap yang akan kau sampaikan kepadaku? Hamba, tuanku. Kilosari, seorang saudagar permata, telah dirampok di saat menjelang pagi. Hamba yang mendengar peristiwa itu langsung memerintahkan para prajurit segera melacak pelakunya. Apakah ada tanda-tanda atau dugaan? Siapakah kira-kira yang menjadi pelakunya? Ampun, tuanku. Sampai sejauh ini, siapakah perampoknya belum diketahui. Karena Kilosari sendiri, si korban perampokan sangat terpukul sekali. Ia tidak bisa menjawab dengan tenang. Penjelasannya mengenai perampokan itu justru membingungkan. Kami berharap Kilosari nantinya bisa memberikan keterangan yang jelas setelah hatinya tenang, tuanku. Baiklah, Diposari. Aku berharap perampok itu segera dapat ditangkap. Perampok itu seperti menciptakan kotoran ke wajahku. Selama ini Tumapel tenang, aman, dan damai. Akan tetapi tiba-tiba hari ini kita dikejutkan oleh ulah perampok, Diposari. Iya, tuanku. Di samping semua tugas yang kau emban, aku bermaksud menyerahkan sebuah tugas baru kepadamu. Hamba, tuanku. Hamba akan melaksanakan tugas itu. Engkau aku beri tugas untuk menjadi pimpinan pengawal istana Pakuwon Tumapel ini. Ken Arok telah aku pecat, dan kau aku angkat untuk merangkap tugasnya. Apakah kau bersedia? Hamba, tuanku. Hamba akan melaksanakan perintah tuanku Aku dengan sebaik-baiknya. Senopati Diposari segera menghaturkan sembah. Sesaat Senopati Diposari berharap aku akan bercerita lebih banyak dan lebih jelas tentang Ken Arok. Namun ternyata aku Tumapel tidak berbicara apa-apa lagi. Dan kemudian memerintahkan kepadanya untuk segera mengumumkan pengangkatan itu kepada kelompok prajurit pengawal Pakuwon yang telah berbaris di halaman istana. Maka sejak saat itu, Senopati Diposari mulai melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan pengawal istana. Dan berita itu telah menyebar kemana-mana. Ken Arok yang berada di rumah Kebo Ijo pun kemudian mendengar berita itu dari seorang penjual jajanan pasar yang kebetulan singgah menjajakan dagangannya di rumah Kebo Ijo yang menjadi langganannya. Apa yang kau tertawakan, Ken Arok? Apa kataku tadi? Ternyata ucapanku menjadi kenyataan. Kakang Senopati diangkat menjadi seorang pimpinan pengawal istana. Apakah itu mempunyai arti khusus di dalam hatimu, Ken Arok? Tidak, sama sekali tidak. Akan kemana kita, Ken Arok? Jangan banyak bertanya. Pokoknya kau ikut aku. Ayolah, ikut aku. Baiklah, aku akan mengeluarkan kuda. Tidak, kita tidak perlu berkuda. Kita cukup berjalan kaki saja. Ayo.
Rumah siapakah ini, Ken Arok? Telah cukup lama aku mengamati pemilik rumah ini. Kau lihat, rumahnya miring. Iya. Rumah itu mestinya telah ambruk kalau tidak disanggah oleh tiang-tiang bambu itu. Ada 5 tiang bambu. Pemiliknya telah cukup lama berangan-angan akan mengganti rumahnya. Akan tetapi tidak pernah kesampaian. Apalagi ia memiliki seorang anak yang sedang hamil tua. Dan suaminya tidak ada. Kemana suaminya? Apakah suaminya kawin lagi? Tidak. Suaminya mati. Hati Kebo Ijo tergetar mendengar cerita Ken Arok tentang penghuni sebuah rumah yang memang nampaknya hidup sengsara. Rumah itu telah miring, agar tidak roboh harus disanggah oleh beberapa buah bambu. Pemilik rumah itu bermaksud memperbaiki rumahnya, tetapi tidak pernah kesampaian. Sedangkan anak gadisnya tengah hamil tanpa ditunggui oleh suaminya yang telah meninggal dunia. Bagaimana? Kasihan. Itulah Kebo Ijo. Kenyataan yang berada di sekitar kita. Ada saatnya kau merasa nasibmu sedemikian buruk. Akan tetapi ternyata di sekitarmu terdapat orang-orang yang nasibnya jauh lebih buruk. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Jadilah kau dewa penolongnya. Aku jadi dewa penolongnya. Serenceng uang emas ini tentu bernilai banyak sekali baginya. Uang ini cukup untuk membangun 5 rumah sederhana seperti miliknya itu. Nah, tampillah kau. Tidak, kau saja Ken Arok. Apa sulitnya untuk melakukan itu? Kau tinggal mengetuk pintu rumahnya, kau bisa menyerahkannya, lalu kau meninggalkannya. Atau kau bisa mengajaknya berbincang-bincang. Dengan demikian kau akan mengetahui lebih jauh kehidupan dari orang itu. Baiklah, lalu kau sendiri? Aku akan menunggu di sini. Baik. Kebo Ijo kemudian menerima serenceng emas dari tangan Ken Arok. Bahkan dia mengambil seuntai kalung. Kebo Ijo kemudian tersenyum pada Ken Arok sambil mengedipkan matanya penuh makna. Aku akan menjadi dewa. Kau akan lihat. Bagi orang-orang itu kau akan benar-benar dianggap dewa. Hatiku berdebur tegang. Tidak perlu tegang, Kebo Ijo. Baik, Ken Arok. Siapa itu? Aku, Kiai. Oh. Bukalah pintunya. Aku ada keperluan denganmu. Kau siapa? Namaku... Boga Sampir, Kiai. Boga Sampir? Aku tidak pernah mengenal namamu. Bukalah dulu pintunya, Kiai. Aku ada sedikit keperluan. Siapa kau? Aku merasa belum mengenalmu, anak muda. Ada urusan apa kau denganku? Maaf, Kiai. Kita memang belum saling mengenal. Akan tetapi, aku tergerak untuk datang kemari karena melihat keadaan rumahmu. Kenapa dengan rumahku? Sebelumnya, bolehkah aku mengetahui siapakah nama Kiai? Namaku Suropancing, anak muda. Kenapa? Nama Kiai aneh sekali. Suropancing. Apa urusanmu dengan namaku? Biar namaku Suropancing atau Surogangsing, apa urusanmu? Cepatlah anak muda, sebutkan apa keperluanmu. Kau datang di saat aku sedang tidur. Baiklah, Kiai Suropancing. Kedatanganku kemari adalah karena aku diutus oleh seseorang. Orang itu bernama Boga Sampir. Jadi bukan aku. Lalu apa keperluannya? Orang yang bernama Boga Sampir itu merasa terketuk melihat keadaan rumahmu. Nampaknya kau bermaksud membangun rumah ini. Akan tetapi terpaksa tertunda karena kau tidak mempunyai uang. Dan Boga Sampir merasa iba karena melihat anakmu hamil, sementara suaminya telah tiada. Benar begitu?
Untuk apa orang yang bernama Boga Sampir itu merasa iba? Aku tidak membutuhkan rasa iba. Baiklah, Ki Suropancing. Aku hanya orang suruhan. Nah, terimalah ini. Serenceng uang emas dan seuntai kalung yang mungkin bisa kau berikan untuk anakmu yang akan melahirkan. Terimalah, Kiai. Dengan mata terbelalak, Kiai Suropancing mandangi uang keping emas yang sekarang telah tergenggam di tangannya. Beberapa saat Kiai Suropancing tertegun, seperti tidak percaya terhadap pandangan matanya sendiri, bahwa yang digenggamnya benar-benar emas dan bukan sekedar mimpi. Dalam tertegun, Ki Suropancing justru lupa mengucapkan terima kasih. Dan ketika dia menyadari bahwa dia harus mengucapkan terima kasih, orang yang telah memberinya uang itu justru telah tidak ada. Uang emas? Oh, ini benar-benar uang emas. Oh, orang itu telah memberiku uang emas. Tapi mana dia? Mana orang itu tadi? Oh, aku harus mengucapkan terima kasih. Mana dia? Bagaimana Kebo Ijo? Orang itu ternyata galak sekali, Ken Arok. Ia penuh prasangka buruk. Jangan kau lihat itu. Tetapi diamlah dan mari kita dengarkan dari balik dinding rumahnya. Baik, baik. Yang datang tadi itu utusan Dewa, Nu. Gusti Pangeran yang Batara Agung benar-benar mau mirah, mau welas lan asih. Lihat, Du, lihat. Lihat Widati, apa yang aku pegang ini? Ini serenceng uang emas. Ini betul-betul emas yang mahal harganya, Du. Siapa yang memberi benda ini, Pak? Aku sendiri tidak tahu. Aku terlalu bersikap tidak ramah kepadanya. Padahal ia bermaksud baik kepada aku, kepada kita. Dengan uang ini, keinginanku untuk memperbaiki rumah yang sewaktu-waktu akan roboh ini tentu akan tercapai. Bejamu, No. Iya, Pak. Betul-betul kau beruntung. Ada yang menolong kita di saat kau tengah hamil tua tanpa ditunggui suami lagi seperti ini. Nah, ini kalung. Kalung ini katanya untukmu, No. Bagus sekali kalung ini, Pak. Ya, pakailah, No, pakailah. Biar kau menjadi cantik. Biar bayi di dalam kandunganmu ikut merasa senang. Iya, Pak. Oh, Yang Batara Agung, terima kasih Yang Batara Agung. Siapa gerangan orang yang berbaik hati memperhatikan nasib kita, Yandoya. Oh, baik betul hatinya. Pak? Kepriye, Nduk? Kepriye? Kalau begitu, bolehkah besok aku mengadakan upacara selamatan untuk kandunganku yang telah 7 bulan ini, Pak? Tentu, Widati. Tentu, Nduk.
Tangis kebahagiaan pun terjadi di gubuk itu. Penuh keharuan. Mereka seperti tidak percaya dengan apa yang telah terjadi merupakan suatu kenyataan. Di balik dinding, setelah menyaksikan keadaan itu, Kebo Ijo dan Ken Arok beranjak pergi. Mereka berjalan beriringan tanpa berkata-kata. Setelah berada di tepi sungai, Kebo Ijo berhenti, namun dia tetap diam, mulutnya terkunci rapat. Dan tak lama kemudian, Ken Arok memulai pembicaraan. Bagaimana Kebo Ijo? Mengapa diam? Kebo Ijo justru turun ke sungai kecil itu. Dengan telapak tangannya dia menyiduk air dan membasuh mukanya. Ken Arok memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kebo Ijo itu sambil tersenyum. Ken Arok tahu bahwa Kebo Ijo tengah berusaha meredakan gejolak hatinya sendiri. Ketika pertama kali aku membagi-bagikan uang rampokanku kepada orang-orang semacam Kiai Suropancing, hatiku bergolak, persis seperti yang kau rasakan sekarang ini, Kebo Ijo. Aku merasa gembira bisa menolong orang-orang seperti Ki Suropancing, yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya, yang berserakan di mana-mana, yang naifnya. Mereka kebanyakan adalah korban keserakahan orang-orang semacam Ki Losari itu. Nah, sekarang apakah kau akan menyesal bahwa aku telah merampok Ki Losari? Kemana lagi kita sekarang? Kelihatannya kau mulai tertarik dengan permainan ini, Kebo Ijo. Ayo, kita ke rumah berikutnya. Rumah siapakah berikutnya ini, Ken Arok? Aku belum mengetahui siapa pemiliknya. Rumah ini, menilik wujudnya adalah rumah yang bagus. Tidak seperti tadi. Tapi mengapa kau justru membawaku ke sini? Menurut cerita yang aku terima, rumah ini menyimpan sebuah cerita yang mengenaskan. Seorang suami yang tidak tahu diri telah menghabiskan harta milik istrinya di meja judi. Bahkan rumah itu pun telah menjadi milik orang lain karena menjadi benda taruhan dan kalah. Istrinya menangis sepanjang malam dan sepanjang hari. Apalagi suaminya telah tidak ada kabar beritanya. Kemana? Kemana lagi kalau tidak minggat? Apalagi suaminya lebih senang bermain perempuan. Suaminya adalah jenis suami yang tega membawa perempuan lain pulang ke rumahnya. Bukan main. Nampaknya meski kau belum terlampau lama tinggal di Tumapel ini, namun apa yang kau ketahui sudah cukup banyak. Bagaimana kau bisa mengetahui kisah semacam itu? Aku memang dengan sengaja berburu kisah berbau duka semacam itu. Aku sering berangan-angan, andai kata aku bisa menolongnya, betapa akan senang sekali hati orang itu. Nah, Kebo Ijo, lanjutkan peranmu sebagai sosok yang bernama Boga Sampir itu. Ini, berikan kepadanya. Baik, Ken Arok. Nyai, buka pintunya, Nyai. Buka pintunya. Siapa itu? Aku, Nyai. Aku Boga Sampir. Bukalah pintunya. Aku akan bicara denganmu. Siapapun kau tidak berhak atas rumahku. Kakang Truntun sama sekali tidak berhak menggunakan rumah ini sebagai jaminan taruhan. Ini rumahku. Rumah warisan dari orang tuaku. Pergi kau. Jangan bermimpi kau untuk memiliki rumah ini. Hah? Pergi kau, pergi. Sabar, Nyai, sabar. Aku tidak bermaksud mengambil rumahmu. Dan aku bukan orang yang akan mengambil rumahmu. Kau salah duga, Nyai. Kalau begitu kau siapa? Sudah aku katakan, Nyai. Aku Boga Sampir. Dan kedatanganku kemari bermaksud baik. Ini, terimalah. Apa ini? Kau telah melihatnya sendiri. Terimalah, Nyai. Mungkin uang itu cukup untuk menebus rumahmu yang telah dijadikan taruhan oleh suamimu. Ambillah, Nyai. Apa yang dialami oleh Kebo Ijo benar-benar sebuah pengalaman kejiwaan yang sangat membekas di dalam hatinya. Matanya terbuka bahwa ternyata di sekitarnya banyak sekali orang yang mempunyai berbagai masalah.
Orang berikutnya yang akan ditolong adalah seorang perempuan yang justru berprasangka kepadanya akan menyita rumahnya yang telah dijadikan taruhan oleh suaminya. Maksudnya ini, Tuan? Apa maksudnya? Tuan memberiku emas permata? Iya, terimalah, Nyai. Benarkah ini, Tuan? Aku tidak berbohong. Terimalah. Dengan uang itu, kau mungkin bisa mengatasi masalah yang tengah kau hadapi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan telah menolongku. Baiklah, Nyai. Aku minta diri. Tunggu, Tuan. Namaku Sontrang. Nyai Sontrang. Siapakah nama Tuan? Aku sudah menyebutnya tadi. Namaku Boga Sampir. Boga Sampir. Nama itu mendadak menjadi sebuah nama yang mempunyai makna luar biasa bagi orang-orang yang telah ditolongnya. Ken Arok dan Kebo Ijo melanjutkan permainannya hingga kemudian melampaui waktu tengah malam. Dan emas perhiasan itu telah habis dibagi-bagikan. Kedua orang itu kemudian duduk di sebuah pematang di tepi sawah. Ada berapa rumah yang telah kita kunjungi tadi, Kebo Ijo? Kau menghitungnya? Iya, 16 rumah. Nah, aku bertanya sekarang, sia-siakah apa yang telah kita lakukan tadi? Tidak sia-sia, Ken Arok. Apa yang kita lakukan tadi adalah suatu hal yang benar-benar bermanfaat. Sungguh, hatiku bergetar, jiwaku bergetar menyaksikan betapa orang-orang itu merasa telah didatangi dewa. Aku tidak mengira bahwa apa yang kita lakukan ini mempunyai makna yang sedemikian besarnya bagi mereka. Lalu bagaimana sikapmu sendiri? Apakah kau akan melaporkan aku karena aku telah merampok? Jika aku tidak salah, kau bermaksud bercerita tentang ulahku kepada Senopati Diposari. Bagaimana? Kau akan melaporkan apa yang telah aku perbuat? Akan tetapi, meskipun apa yang kita lakukan ini suatu hal yang luar biasa, tetap saja ada sesuatu yang aku rasakan mengganjal di dalam dadaku. Andai kata ada cara lain yang bisa ditempuh selain merampok. Jika kau tetap saja bermaksud melaporkan Kebo Ijo, maka itu sama halnya dengan kau melaporkan dirimu sendiri. Bukankah kau tadi yang membagi-bagikan uang dan emas perhiasan itu? Kau telah menjebakku. Baiklah, Ken Arok. Aku menyenangi permainan ini, Ken Arok. Bagus, kalau begitu. Akan kita lanjutkan. Aku yang merampok dan kau tugasmu menjadi dewa. Dan biar mendapatkan kesan yang luar biasa, kita harus melengkapi permainan ini dengan cara yang menggetarkan. Maksudmu? Apa yang terjadi di malam ini, biarlah. Tetapi untuk selanjutnya, jangan sampai ada yang melihat wajahmu. Biarlah orang-orang itu menyebut penolongnya adalah seorang yang tidak dikenal, berkuda putih, bertutup wajah putih pula, dan berjubah berwarna putih pula. Bagaimana? Baik. Aku sependapat. Kalau begitu sekarang kau pulanglah. Aku akan mencari korban berikutnya. Aku telah mengincar seorang saudagar yang kaya raya, yang tidak kalah bengis perilakunya dengan Kilosari yang hitam seperti arang dan gendut kebanyakan cacing itu.
Kebo Ijo kemudian berpisah dengan Ken Arok dan bergegas pulang. Kebo Ijo nampak merasa gembira. Permainan yang baru saja dijalaninya ternyata sangat menyenangkan. Kebo Ijo sama sekali tidak menyadari bahwa dia tengah terlibat dalam suatu permainan yang membahayakan dirinya. Ada apa, prajurit? Ampun, Senopati. Saya menghadap. Ada soal penting rupanya. Cepat, katakan. Apa yang penting itu? Telah terjadi perampokan lagi, tuanku. Perampokan? Benar, Tuan. Siapa yang menjadi korban? Ki Handoyo Semeru, Tuan. Saudagar yang kaya raya juga sebagaimana Ki Losari. Bahkan lebih kaya. Baiklah. Aku terima pemberitahuanmu ini, prajurit. Karena sebenarnya, orang yang mendapat kewajiban untuk mengurusi hal-hal semacam ini bukan aku. Akan tetapi, Senopati Pragolapati yang membidangi urusan pidana dan perdata. Nah, prajurit, adakah hal lain yang akan kau sampaikan? Tidak, Tuan. Baiklah, aku perkenankan kau lumengser. Ada sesuatu yang menarik perhatian Senopati Diposari, sesuatu yang mengkilik-kilik hatinya. Senopati itu merasa bahwa ada hubungan yang erat antara perampokan itu dengan Ken Arok. Senopati Diposari yang baru saja selesai mandi itu segera mengenakan pakaian khas Senopaten dan kemudian bergegas naik ke atas kudanya. Sepagi ini kau datang kemari, Kakang Senopati Diposari. Ada apa rupanya? Kebo Ijo. Apa yang kau lakukan sepagi ini? Aku senang meraut kurungan burung, Kakang. Seorang teman telah menjanjikan akan memberikan seekor perkutut yang telah jadi dan matang suaranya. Aku mempersiapkan kurungannya. Apakah Ken Arok masih ada di sini? Iya. Apakah semalam dia keluyuran? Tidak. Semalam suntuk kami berdua bermain dakon. Kami tidak kemana-mana. Ada apa, Kakang? Telah terjadi lagi sebuah perampokan, Kebo Ijo. Korbannya adalah Ki Handoyo Semeru. Dan kau mengira, akukah perampoknya, Kakang Diposari? Di pintu yang terbuka, Ken Arok yang nampaknya masih mengantuk dan wajahnya masih terlihat kumus-kumus karena belum membersihkan diri. Dengan menyeringai karena silau pada sinar matahari, dia mendekati Senopati Diposari. Melihat dandanan Senopati Diposari yang klimis dan bersih, sifat jahil dan usilnya muncul. Ken Arok tiba-tiba mempusai kain kampuh yang dipergunakan Senopati, lalu sambil tersenyum-senyum dia menyembah. Kebo Ijo tersenyum melihat ulah Ken Arok itu, sedang Diposari pun tersenyum-senyum pula. Tuan Senopati, titah apakah yang akan Tuan berikan kepada hambamu ini? Ken Arok, jangan bercanda. Lihat, Kebo Ijo, kain kampuhnya bagus sekali. Kain kampuh seorang senopati yang juga seorang pimpinan pengawal istana. Aku dengar kau menduduki jabatan itu pula di samping jabatanmu yang lain, Kakang Diposari. Ken Arok, hamba tuanku. Jangan bercanda, Ken Arok. Aku bermaksud mengajakmu bicara bersungguh-sungguh, Ken Arok. Hamba tuanku. Silahkan paduka tuanku aku, Senopati Diposari untuk mengatakan. Ken Arok, mengapa kau masih berada di sini? Hamba tuanku. Hamba berada dimanapun itu adalah urusan hamba. Hamba berada di rumah Kebo Ijo ini adalah juga urusan hamba. Paduka tuanku aku hanya memecatku. Akan tetapi, beliau tidak mengusirku dari kawasan Tumapel. Bukankah begitu tuanku Senopati? Jangan bercanda, Ken Arok. Aku mengajakmu berbicara bersungguh-sungguh. Ampun tuanku. Hamba telah berbicara bersungguh-sungguh. Sekarang, izinkanlah saya ganti bertanya. Apakah tuanku mengira aku adalah orang yang merampok Ki Losari atau Ki Handoyo Semeru itu?
Bagaimana kalau aku bertanya kepadamu, Ken Arok? Kaukah yang telah merampok 2 orang saudagar itu? Bagaimana, Kebo Ijo? Aku bertanya kepadamu, Ken Arok. Di luar kendalinya, Senopati Diposari telah membentak. Dan hal itu ternyata membuat Ken Arok menjadi tersinggung. Tiba-tiba Ken Arok menatap Senopati Diposari dengan tatapan mata tajam dan penuh sirik. Diposari yang menyadari betapa Ken Arok mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi dan tidak terukur, kemudian menjadi menyesal. Jangan kau mencoba-coba untuk mengulanginya. Aku paling tidak suka ada orang yang berani membentak kepadaku. Kepada orang macam begitu, aku biasanya akan meretakkan kepalanya. Bahkan andai kata Raja Kediri Kertajaya sendiri melakukannya, maka aku akan membunuhnya. Senopati Diposari terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Senopati Diposari berdesir ketika melihat Ken Arok semakin sirik memandangnya. Ken Arok yang semula berjongkok di samping Kebo Ijo, kemudian berdiri meninggalkannya. Diposari menghela napas panjang ketika Ken Arok kemudian lenyap di balik daun pintu rumah Kebo Ijo. Sebaiknya kau pergi, Kakang Diposari. Apa maksudmu? Bukankah kau akan ke istana untuk menunaikan tugas sehari-harimu? Ya, baiklah. Aku minta diri ke Bui. Senopati Diposari kemudian meninggalkan rumah Kebo Ijo dengan hati tidak karuan. Rasa penasarannya menuntunnya pada dugaan bahwa perampokan yang mengguncang Tumapel itu berhubungan dengan Ken Arok. Tetapi jika dia teringat pada pandangan mata pemuda aneh itu, dadanya menjadi berdesir kencang. Akhirnya Senopati Diposari telah memasuki halaman istana Tumapel. Dia kemudian mengernyitkan dahi melihat seekor kuda telah diikat di bawah pohon cemara. Kuda yang dikenalinya sebagai kuda milik Senopati Pragolapati. Prajurit, saya Tuan. Apakah itu kuda Senopati Pragolapati? Benar, Tuan. Senopati Pragolapati dipanggil oleh aku, Wu. Baiklah. Tolong ikatkan kudaku. Senopati Diposari bergegas menuju ke pendopo tengah. Dan dari jauh dia melihat Senopati Pragolapati memang tengah menghadap Aku Tunggul Amatung. Melalui pelayan dalam, Diposari mengajukan permohonan untuk ikut menghadap. Dan ternyata diperkenankan. Nah, bagaimanakah ulah Ken Arok berikutnya dalam mengguncang Tumapel? Bagaimana pula kata Aku Tunggul Amatung menghadapi apa yang telah terjadi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.